pertama nggak usah minder kalau misalnya kerja di bank itu bukan dari background ekonomi, itu nggak pengaruh. Manajemen gitu ya? Nggak pengaruh. Okay. Kan saya jurusannya dulu hubungan internasional, jadi sama sekali nggak ada angka-angkanya, nggak ada hubungan dengan ekonomi, tapi saya masuk ke bank. Hai semua, welcome back to Miss Dinda and Mr. Tian channel. Setelah sekian lama kita nggak ketemu, akhirnya kita ketemu lagi di channel ini. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? I hope teman-teman ada dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Amin. Nah, di video kali ini agak sedikit berbeda, karena biasanya yang in frame, Miss Dinda. Nah, sekarang gantian dong, Mr. Tian yang in frame. Oke, di video kali ini kita juga spesial banget, karena kita kedatangan narasumber, which is kakakku sendiri. Nah, kakakku bekerja di sebuah bank BUMN yang ada di Indonesia. Nah, langsung saja, tanpa berlama-lama kita mau kenalan dengan narasumber kita. Check this out. Nah, di sebelah kita udah ada narasumber kita, langsung aja kita mau kenalan ya teman-teman. Halo Mas Yuda. Halo, apa kabar? Baik, thank you ya udah nyempetin waktu buat ngobrol sama kita di channel Miss Dinda and Mr. Tian channel. Oke, teman-teman, nama saya Yuda, nama lengkapnya Yanisa Yuda Widata. Saya sudah 15 tahun bekerja di Bank BRI, salah satu bank BUMN di Indonesia. Mungkin di kesempatan kali ini ada yang bisa saya share buat teman-teman yang mau cari kerja seperti apa. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng dengan Mr. Tian di sini. Jadi silakan, apa yang mau ditanyakan? Oke, thank you Mas Yuda buat perkenalannya. Yeah. Nah, tentu teman-teman mesti banyak sekali ya yang penasaran Mas Yuda ini mungkin bekerja di BRI posisinya seperti apa? Oh ya. Yeah. Terus dulu pas daftar itu gimana? Mungkin bisa share buat teman-teman yang saat ini mungkin tertarik untuk nyari kerja ataupun mau masuk di BRI gitu ya. Silakan Mas Yuda. Mungkin saya mau sampaikan dulu kalau saya itu mungkin bagian dari bridging ya. Bridging di jembatan antara generasi X dengan generasi Z, even generasi Alpha sekarang kalau sekitar orang bilang. Jadi di perusahaan ini saya bekerja dalam masa-masa transisi lah saya bilang di situ. Jadi mungkin saya bisa ada yang saya sharingkan juga. Jadi pertama-tama saya akan sampaikan bahwa saya sekarang kerja di BRI posisinya sebagai departemen head, itu setara dengan eselon 3 kalau di tempat yang lain. Kemudian saya sudah melalui berbagai macam posisi selama 15 tahun saya berkarir gitu, Mr. Tian. Jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa saya share, tapi kalau untuk kesempatan kali ini kayaknya tadi saya dengar fokusnya lebih ke ini ya, gimana masuknya. Oh, itu 15 tahun yang lalu sih, tapi saya juga tetap update sama teman-teman yang baru masuk ke BRI, proses mereka seleksi seperti apa. Kebetulan saya juga membimbing teman-teman yang sedang proses untuk istilahnya mereka kan masuk ke manajemen trainee ya. Manajemen trainee sampai gimana mereka bisa lulus manajemen trainee dan ditempatkan di BRI. Jadi seperti itu. Kalau prosesnya sendiri saya rasa sebenarnya tidak jauh berbeda dengan seleksi perusahaan lain ya. Yang penting itu pembedanya adalah satu, kalau BUMN sekarang diseragamkan, jadi ada namanya culture values yang menjadi standar dari BUMN. Itu teman-teman bisa pelajari sendiri. Nanti itu yang jadi saya mungkin saya himnya dari situ, insight-nya dari situ. Dan yang kedua adalah jangan fokus hanya pada hard kompetensi. Sejujurnya saya sendiri ketika melakukan seleksi pun itu saya melihat tidak hanya dari namanya hard kompetensi saja. Jadi simpelnya begini, IPK itu tidak serta-merta menjadi mutlak, enggak. Bahwa yang nilainya paling tinggi terus bisa langsung masuk, belum tentu, belum tentu peserta. Jadi yang penting itu juga diimbangi, jadi harus balance antara hard kompetensi dan soft kompetensi. Mungkin kalau yang belum tahu istilah soft kompetensi atau hard kompetensi seperti apa, mungkin bisa di sendiri. Tapi yang mau saya sampaikan artinya kita tidak cuma pintar di akademis saja, tapi juga di non akademis juga harus pintar gimana kita cara ngomong dengan orang, cara kita berdiskusi. Skill itu juga perlu. Dan nanti teman-teman itu kuncinya ada di saat wawancara pasti akan kelihatan. Orang kuncinya yang di interview pada ya. Jadi mungkin orangnya pintar juga, terus juga secara hard kompetensi, soft kompetensi juga bagus, tapi ketika diwawancara grogi, ya itu juga hilang blank semua. Itu bisa dilatih dengan sering banyak mock interview kayak gini nih. Jadi itu bisa melatih teman-teman biar nanti pas wawancara itu nggak blank. Itu yang kuncinya di situ. Kalau saya yakin sih kalau yang kayak seperti tes psikologi, kemudian tes
potensi akademik mungkin kalau saya dulu gitu masuknya ya, tapi kalau mungkin sekarang agak lebih berbeda. Kemudian nanti ada tes psikologi yang berikutnya yang lebih detail lagi biasanya begitu. Kemudian nanti ada wawancara usernya, kemudian nanti user itu berarti nanti dari pihak BRI akan ada berapa layer itu yang mungkin bisa sekali bisa 2 kali tergantung dari ininya. Nanti baru kemudian tes kesehatan dan nanti baru signing kontrak. Di prosesnya sih lumayan panjang, tapi itu sudah terstandarisasi dan sekarang untuk rekrutan bersama BUMN itu sudah free, bukan sudah free maksudnya itu sama sekali tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Gitu. Jadi teman-teman itu jika garis bawahi kalau ada orang yang minta apa namanya biaya-biaya untuk masuk rekrutmen itu berarti sama sekali palsu. Oke. Berarti karena semuanya free ya Mas ya. Iya. Oke. Thank you Mas Yuda untuk penjelasannya. Jadi gini teman-teman, kalau tadi kita sudah sedikit apa namanya kita garis bawahi ya mengenai pekerjaannya Mas Yuda ini. Mas Yuda itu bekerja di sekarang posisinya di departemen head ya Pak? Saya departemen head ya betul. Oke. Kita agak tarik mundur sedikit teman-teman. Boleh. Kalau tadi Mas Yuda udah sedikit menjelaskan mengenai tahap-tahapannya, nah kita agak tarik sedikit mundur. Kalau dulu pas daftar di BRI itu mungkin bisa dijelaskan lewat namanya apa. Terus kalau teman-teman sekarang mau coba nyari di tahun 2024 atau 2025 ini, nyarinya gimana? Kalau mungkin dulu namanya ini, terus sekarang jadi apa gitu bisa dijelaskan Mas Yuda. Oke. Jadi saya sarankan untuk teman-teman semua di perusahaan manapun yang mau didaftar ya, kalau kita mau menjadi pegawai lah saya bilang itu selalu mencari posisi yang namanya manajemen trainee. Oh, manajemen trainee ya teman-teman ya. Mr. Tian. Jadi kita cari ya manajemen trainee di perusahaan manapun cari ya manajemen trainee. Kan di situ teman-teman bisa menjadi posisi manajerial. Itu yang paling penting. Jadi nanti career path-nya jelas. Even nanti kalau teman-teman itu mentok di perusahaan itu, teman-teman pindah tempat lain, itu masih jabatannya manajerial pasti. Itu yang saya tekankan di situ. Jadi dulu saya mencari pekerjaan pun juga mencarinya yang manajemen trainee. Saya mendaftar di berbagai perusahaan sebenarnya. Memang saya fresh graduate langsung daftar kerja. Saya tadi memang nggak cari pengalaman yang lain, memang langsung cari daftar kerja. Jadi saya cari yang manajemen trainee. Kebetulan waktu itu ada beberapa yang bukan, salah satunya BRI ya saya ikut. Persiapannya sebenarnya sama aja. Saya mau daftar di perusahaan A, B, C masuk BRI itu sama semua. Yang penting memang kita bisa tanda kutip lah menjual diri kita pada saat terutama wawancara itu yang kuncinya di situ. Itu perlu latihan. Kalau teman-teman sudah biasa ngomong dengan orang atau bicara di depan umum itu akan lebih mudah. Itu kuncinya apa? Dari selama teman-teman kuliah atau sekolah sebelumnya itu aktif di organisasi, banyak bersosialisasi, handle satu project apa, itu akan menjadi bekal yang penting banget ketika wawancara. Karena tadi hard kompetensi itu bisa dilihat dari IPK-nya. Saya yakin IPK itu dari seleksi administrasi yang sudah ketat ya, maksudnya IPK-nya sudah minimal gitu, Mr. Tian. Jadi kalau nanti proses wawancara itu sebenarnya udah nggak ngelihat lagi. Iya, udah ditutup gitu Pak. Ditutup, iya. Yang dilihat itu benar-benar pada saat itu cari soft kompetensinya teman-teman. Misalnya, jadi misalnya gini, teman-teman, wah saya belum pernah organisasi nih, gimana nih Pak gitu. Nggak masalah. Jelaskan nanti saat ini biasanya ditanya sebagai interviewer yang bagus biasanya akan tanya tentang skripsinya. Nah, dari skripsinya itu kan ada proses ketika kita melakukan penelitian, terus nanti melakukan ada problem solvingnya di situ, termasuk ngejar-ngejar dosen untuk tanda tangan. Itu jadi kan proses yang perlu disampaikan bahwa teman-teman itu gigih, ada determinasi untuk sampai satu tujuan. Itu ditunjukkan saja dari situ. Berarti teman-teman kita perlu garis bawahi buat sekarang teman-teman yang mungkin fresh graduate atau buat teman-teman yang nonton video ini masih proses skripsi ataupun kuliah. Justru ini tahapan yang tepat untuk mempersiapkan diri sebelum masuk ke dunia kerja. Tadi Mas Yuda sudah sampaikan, ternyata nggak cuma IPK teman-teman, tapi ada proses lain yang penting juga, skillnya teman-teman. Saat ngobrol gini, proses skripsinya teman-teman juga ternyata itu menjadi satu bekal yang sangat penting ketika teman-teman mendaftar kerja, mencari kerja, khususnya saat interview ya Mas ya. Iya. Nah, itu. Kemudian sekarang kan kalau nggak salah teman-teman ya semenjak menterinya ini ya, maksudnya Pak Nadiem Makarim itu kan mewajibkan adanya magang. Mungkin kalau saya flashback dulu di zaman saya itu magang itu tidak wajib, yang wajib KKN. Tapi KKN itu juga penting juga membentuk karakter juga. Yang penting ada karakter di situ. Cuma kalau magang itu benar-benar teman-teman saya sarankan, apalagi sekarang wajib ya.
sebanyak mungkin magang di tempat yang teman-teman bisa menyerap ilmu manajemennya. Maksudnya nggak cuma sekedar mohon maaf cuma fotokopi, nyiapin ini bahan, enggak. Admin segala macam ya. Jangan mikir administrasi, tapi teman-teman lihat di situ gimana orang itu bekerja, manajemennya seperti apa. Jadi teman-teman ambil pelajarannya di situ kan. Itu yang nanti bisa disampaikan pada saat wawancara. Termasuk juga teman-teman saya ada problem solving, saya dikasih project, ada teman-teman di magang tempat saya kasih project, ini kamu ngerjain ini. Nah, proses ketika teman-teman ngerjain project dan ada bisa deliver sesuatu yang bagus, sampaikan saja. Jadi saya harap teman-teman juga nggak fokus hanya hanya belajar mencari IPK tinggi, itu harus karena ada syarat administratif yang harus dipenuhi ya. Tapi setelah itu ketika nanti magang itu pengalamannya banyak, jadi jangan malas magang kalau saya bilang. Malas magang. Kalau saya dulu, saya memang pengen magang karena saya ingin cari pengalaman kerja gitu. Jadi di situ memudahkan saya untuk ketika diwawancara seperti apa kamu magangnya, itu kita bisa menjelaskan proses yang kita lalui. Itu bagus sih. Lebih menguasai ya Mas ya. Menguasai. Jadi kita garis bawahi lagi sekali lagi tadi disebutkan bahwa kalau teman-teman magang, teman-teman KKN atau teman-teman ada kerja di lapangan gitu, ingat ya jangan justru mencari pekerjaan ataupun bagian yang sifatnya hanya administrasi atau mengerjakan pekerjaan yang di admin gitu ya. Tapi justru teman-teman harus mencari pekerjaan ataupun posisi yang mungkin itu kita bisa mengamati manajemen perusahaannya ataupun instansi yang kita sedang magang di tempat itu. Jadi teman-teman bisa serap itu. Nah, ketika nanti teman-teman interview, teman bisa sampaikan itu semua. Itu kan jadi contoh teman-teman memecahkan masalah seperti apa gitu ya Mas ya. Betul. Oke, thank you. Berarti mungkin tadi belum di spill ya, belum disampaikan ke teman-teman. Mas Yuda ini berarti kantornya itu sekarang ada di mana? Tadi mungkin belum disampaikan. Di BRI mana gitu. Kalau saya lanjut di part 2 ya guys.